Pada bulan November 1183, benteng Kerak yang berdiri di atas tebing cerdas Transjordan dikepung rapat oleh puluhan ribu prajurit dinasti Ayyubiyah. Mesin-mesin pelontar batu raksasa tanpa henti menghantam dinding pertahanan, melontarkan batuan pejal dan jelaga api yang membakar langit pemukiman terisolasi itu. Dalam tolak ukur perang abad ke-12, pengepungan ini adalah panggung pembantaian massal yang teramat lazim. Namun, di tengah hujan batu dan kepulan asap yang meremukan nyali, sebuah anomali terjadi. Seorang utusan berjalan tenang keluar dari gerbang benteng yang terkepung. Di tangannya, tersaji piring-piring hidangan pesta pernikahan yang masih mengepulkan aroma hangat. Makanan tersebut dikirim langsung oleh sang penguasa benteng, Lady Stephanie de Milly, menuju tenda Sultan Saladin. Sebuah gestur sederhana di tengah neraka perang, merayakan pernikahan putranya, Humphrey keempat dari Toron, dengan Putri Isabella dari Yerusalem. Reaksi Saladin tidak kalah menggetarkan. Alih-alih membuang hidangan musuh atau mengeksekusi utusan tersebut, sang sultan menanyakan menara mana yang dihuni oleh pasangan pengantin muda itu. Setelah mendapatkan petunjuk, Saladin segera memerintahkan seluruh operator katapultnya untuk mengalihkan arah tembakan, memastikan menara pengantin tersebut menjadi ruang sunyi yang tak tersentuh oleh lontaran batu. Sejarah populer modern kerap terjebak pada dua kutub ekstrim saat menilai peristiwa ini. Fiksi Hollywood meromantisasi hubungan mereka sebagai dongeng persahabatan suci yang naif. Sebaliknya, pandangan skeptis modern mencibir insiden ini sebagai propaganda pencitraan diplomasi yang 100% palsu. Padahal, dokumen kronik karya Bahauddin maupun William of Tyre mencatat realitas yang jauh lebih berbobot. Kode etik kesetriaan, chivalry bagi pihak barat, dan muru'ah bagi pihak timur bukanlah fiksi puitis, melainkan institusi nilai yang sangat nyata. Mengapa di tengah perang suci yang dibakar oleh fanatisme dan kekejaman tanpa batas, dua penguasa yang bertolak belakang ini bersikeras mempertahankan ketaatan dan moralitas tersebut? Kalkulasi politik dan militer apa yang sesungguhnya tersembunyi di balik piring-piring hidangan pesta di benteng Kerak? Jawabannya bermula dari pemahaman atas standar kekerasan pada abad ke-12. Perang salib adalah panggung sejarah yang basah oleh darah pembantaian. Ketika tentara salib merebut Yerusalem pada Perang Salib Pertama tahun 1099, kronik merekam pemusnahan massal atas ribuan warga sipil tanpa membedakan usia. Raja Richard juga mengeksekusi hampir 3.000 tawanan muslim di luar dinding kota Acre. Dalam norma perang abad pertengahan, pemusnahan musuh yang menyerah adalah tindakan strategis yang lazim. Di tengah iklim peradaban sekeras cadas itu, interaksi antara Sultan Saladin dan Raja Baldwin keempat berdiri sebagai anomali yang nyata. Anomali ini lahir bukan dari sentimentalitas yang dangkal, melainkan dari kedewasaan politik yang mengelola krisis. Akar hubungan ini tertanam pada tahun 1174 ketika Lepan dihantam krisis suksesi ganda. Di Yerusalem, Raja Amarik meninggal dunia, meninggalkan tahta kepada putranya yang baru berusia 13 tahun, Baldwin keempat. Gurunya, William of Tyre, mengonfirmasi vonis medis yang mengerikan. Sang raja muda menderita kusta. Di saat yang sama, Saladin bergerak menguasai Damaskus untuk mengonsolidasikan kekuasaan Suriah dan Mesir. Di tengah eskalasi militer yang memanas, Saladin mengirimkan surat belasungkawa resmi atas kematian Raja Amalrik. Bagi Saladin, ucapan duka cita kepada musuh bukanlah bentuk kelemahan, melainkan pelaksanaan doktrin muru'ah untuk menjaga saluran diplomasi antar penguasa berdaulat. Tetapi saluran diplomasi itu segera diuji oleh dentum senjata yang dahsyat. Pada tanggal 25 November 1177, terjadi pertempuran Mongisat. Saladin yang menganggap Yerusalem lumpuh di bawah kepemimpinan anak remaja yang sakit-sakitan, membiarkan pasukannya terpecah untuk menjarah Ramla. Kalkulasi Saladin meleset secara fatal. Baldwin keempat yang berusia 16 tahun turun langsung ke medan tempur. Meski tubuhnya digerogoti kusta dan jemarinya membusuk, Baldwin menunggangi kudanya
memimpin ratusan kesatria dan ordo Templar menerjang garis pertahanan Ayyubiyah yang belum siap. Hasilnya adalah bencana militer bagi Saladin. Pasukannya hancur total dan sang sultan nyaris tewas hingga terpaksa melarikan diri melintasi gurun hanya dengan menunggangi seekor unta. Kemenangan ajaib di Mongisat melambungkan nama Baldwin keempat. Bagi Saladin, kekalahan itu menyuntikkan satu pelajaran berharga. Ia menyadari bahwa sang Raja Kusta bukanlah boneka yang mudah dihancurkan, melainkan seorang pemimpin perang dengan daya tahan mental yang mengerikan. Kekalahan di Mongisat memaksa Saladin merombak total strategi perangnya dari serangan langsung menjadi isolasi wilayah. Peristiwa berdarah itu memicu pergeseran psikologis yang krusial. Lahirnya rasa hormat objektif di antara dua pemimpin yang berada dalam status perang total. Untuk memahami mengapa dua tokoh ini sanggup menjaga garis komunikasi di tengah fanatisme, kita harus membongkar dua kode etik yang berjalan sejajar. Di Paksi Barat, masyarakat feodal diikat oleh doktrin chivalry. Kode etik ini menuntut keberanian fisik tanpa gentar, perlindungan bagi yang lemah, dan sumpah setia feodal. Kehormatan tidak diukur dari seberapa banyak darah yang ditumpahkan, melainkan dari sejauh mana martabat dipertahankan di medan tempur. Sementara di Paksi Timur, Saladin mempraktikkan doktrin Muru'ah dan Futuwah. Kode keperwiraan Islam ini menekankan ketahanan jiwa, pemenuhan janji diplomasi secara mutlak, kedermawanan, serta penegakan keadilan kepada musuh yang ditaklukkan. Bagi Saladin, Muru'ah adalah cermin dari keunggulan peradaban yang ia pimpin. Juru tulis Bernard Hamilton dan Imad ad-Din mencatat bahwa rasa hormat di antara keduanya murni merupakan pengakuan psikologis yang dingin atas kapasitas lawan. Saladin menyaksikan sendiri bagaimana Raja Baldwin keempat bertaruh melawan penderitaan fisiknya. Penyakit kusta bertahap menghancurkan saraf sensorik, menggerogoti jemari, dan merusak penglihatan sang raja muda. Dalam standar abad ke-12, raja dengan kondisi demikian seharusnya terisolasi di dalam istana. Tetapi Baldwin keempat menolak bersembunyi. Ketika ancaman mengintai perbatasan, sang raja memilih diusung di atas tanduk kayu, bergerak di barisan terdepan di bawah terik matahari gurun yang membakar. Saladin melihat bahwa musuhnya digerakkan oleh kewajiban moral untuk mempertahankan eksistensi kerajaannya hingga napas terakhir. Sebaliknya, Baldwin keempat memandang Saladin bukan sebagai pemimpin barbar yang haus darah, melainkan sultan yang memiliki integritas diplomasi. Ketika Saladin memberikan kata-katanya dalam kesepakatan, kata-kata itu memiliki bobot yang nyata. Namun, dalam panggung real politik, rasa hormat tidak pernah menghapuskan benturan geopolitik. Ujian terbesar datang pada bulan Oktober 1178 ketika kerajaan Yerusalem mendirikan benteng Kastelet di Jacobsport bagaikan sebuah pisau yang menancap tepat di urat nadi logistik Damaskus. Saladin tidak langsung mengirim pasukan untuk membantai musuhnya. Sebaliknya, ia meluncurkan diplomasi berupa penawaran 100.000 dinar emas untuk membeli benteng tersebut tanpa tumpah darah. Penolakan faksi radikal atas tawaran emas tersebut menyeret kedua pihak ke dalam eskalasi berdarah. Benteng Jacobsport diruntuhkan Saladin dalam 5 hari, dan perang terus berkecamuk hingga penderitaan fisik sang Raja Kusta mencapai titik penutupnya. Pada bulan Maret 1185, Raja Baldwin keempat menghembuskan napas terakhirnya di usia 24 tahun. Tubuhnya runtuh setelah bertahun-tahun menahan siksaan fisik kusta yang menggerogoti organ tubuhnya. Sejarawan muslim seperti Baha ad-Din dan Imad ad-Din merekam wafatnya sang rival dengan rasa hormat mendalam. Bagi Saladin, Baldwin keempat adalah simbol ketahanan jiwa yang luar biasa. Seorang raja yang menjalankan tugasnya di tengah penderitaan yang tak terbayangkan. Dengan wafatnya Baldwin keempat, garis pertahanan moral di Yerusalem resmi hancur. Panggung sejarah dikuasai oleh Rainald of Chatillon, sosok yang merampok karavan peziarah dan merusak norma hukum feodal. Balasan atas pengkhianatan ini tiba pada tanggal 4 Juli 1187 dalam pertempuran Hattin, di mana pasukan Yerusalem dihancurkan total dan Rainald dieksekusi secara pribadi oleh Saladin. Kontras kemanusiaan teragung terjadi pada bulan Oktober 1187
ketika Saladin merebut kembali kota Yerusalem. Jika 80 tahun sebelumnya, tentara Salib membantai puluhan ribu warga sipil hingga jalanan dibasahi darah, Saladin memilih jalan yang bertolak belakang. Ia melarang pembantaian massal, mengizinkan warga meninggalkan kota dengan tebusan murah, dan membebaskan ribuan warga miskin tanpa syarat. Saladin membuktikan bahwa penaklukan terbesar tidak harus dibayar dengan pemusnahan kemanusiaan. Di titik inilah kita mencapai hakikat utuh dari paradoks perang salib. Ketaatan Saladin dan Baldwin keempat pada kode etik Sipari dan Muru'ah tidak pernah menghapuskan kekejaman perang. Benteng tetap diruntuhkan, pasokan air tetap dicemari, dan darah tetap tumpah di medan tempur. Perang salib tetaplah panggung politik yang brutal. Namun, komitmen dua penguasa ini pada nilai moral mencegah peradaban abad pertengahan merosot ke dalam kebinasaan mutlak tanpa batas. Mereka membuktikan bahwa seseorang dapat menjadi musuh yang paling mematikan di medan tempur tanpa harus melepaskan integritas moral dan martabat kemanusiaannya. Di atas panggung real politik yang dingin dan dipenuhi fanatisme zaman, keadaban bukanlah bentuk kelemahan. Ia adalah investasi moral tertinggi yang kelak diabadikan oleh sejarah, mengingatkan kita bahwa di dalam ruang paling gelap peradaban manusia, kehormatan tetap memiliki tempat untuk berpijak.